hormat kepada Bapak, Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Kemdikbudristek Sesi 2 tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Apoteker Irami Duma Kencana Irianto, S.Pharm MSc. Saya berasal dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta. Saya mengajar pada salah satu program studinya yakni D3 Farmasi. Saya lulus S1 pada tahun 2010, yakni pada jurusan Farmasi Bahan Alam Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan studi saya di jenjang profesi apoteker di kampus yang sama. Pada tahun 2011 saya lulus. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu S2 yang mengambil ilmu farmasi jurusan teknologi farmasi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2013. Adapun mata kuliah yang saya ampu di D3 Farmasi Poltek SBS ini diantaranya ada kosmetologi, mikrobiologi, fitoterapi, fitokimia, biokimia, nutrasetikal, farmakognosi, dan teknologi sediaan liquid dan semi-solid, baik teori dan praktikumnya. Kemudian untuk penerapan pembelajaran yang saya lakukan mengikuti aspek DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana DIA ini itu terintegrasi dalam LMS yang kita gunakan adalah Siakat. Untuk delivery kita menggunakan modul, di mana modul ini berisi mengenai capaian pembelajaran, di mana modul ini juga interaktif dengan adanya materi berupa tulisan dan video. Kemudian untuk evaluasi di akhir modul itu para pembaca nantinya dapat mengevaluasi diri, baik itu secara kognitif, kemudian psikomotor dan attitude dari para pembaca modul ini. Kemudian modul ini juga disajikan dalam model e-modul, internet modul, menggunakan aplikasi atau web-based hazing. Kemudian dalam delivery kita juga menggunakan Edlink, di mana Edlink ini itu adalah learning management system yang tersinkronisasi dengan Siakat. Kami menggunakan Edlink ini, di mana kami bisa membagikan materi, bisa berupa tadi e-modul atau materi lain, kemudian video juga kami bisa membagikan di sini. Kemudian kita juga bisa men-setting kuis, di mana ada berupa pilihan ganda. Kita bisa setting waktunya per soal mau berapa menit dengan batas waktu tertentu, kita batasi waktunya. Kemudian juga bisa share tugas dengan tentang waktu pengumpulan tertentu. Di Edlink ini kita juga bisa melakukan diskusi. Kemudian delivery juga kita lakukan berupa video, di mana saya mempunyai suatu channel Irami DKI di YouTube. Di sana juga ada beberapa video pembelajaran yang pernah saya buat, baik itu kosmetologi, praktikum fitokimia, biokimia, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Untuk interaction kita melakukan tatap muka di kelas, di praktikum, di lab, dan juga tatap maya, yaitu Zoom meeting. Kemudian kita juga untuk menguatkan komunikasi kita bisa lakukan dengan WhatsApp group, Kemudian juga Edlink sana juga ada kolom diskusi. Kemudian untuk assessment menggunakan Edlink, di sana bisa ada tugas, ada kuis di sana. Kemudian kita juga bisa langsung dapat laporannya di Edlink tadi. Mahasiswa yang sudah melihat materi berapa, kemudian berdiskusi berapa, kemudian yang mengerjakan tugas sudah berapa dan nilainya berapa, itu kita bisa lihat, ada laporannya di Edlink. Kemudian untuk quizzes itu menggunakan web base dari quizzes.com. Di sana sudah berapa kali saya melakukan ada kosmetologi, biokimia, dan lain sebagainya. Kita bisa meng-create quiz yang menarik di situ dan menegangkan, di mana mahasiswa itu sudah harus
menguasai materinya terlebih dahulu, baru mengerjakan kuis tersebut, karena kita setting per soal 1 menit dan itu ada musiknya, jadi lebih seru ya. Harapannya mengerjakan kuis dengan menyenangkan. Kemudian dan membuat penasaran ya. Kemudian untuk assessment itu kita menggunakan e-learning ya, ada CBT di mana fokus di Poltekkes BSI. Nanti kita akan mendapatkan laporan berupa nilai yang kita bisa olah, kemudian kita masukkan ke dalam siakat. Kemudian nanti dari siakat kita akan dapat laporan berupa BAP dan penilaian. Nah, untuk mata kuliah yang akan kita tampilkan nanti sebagai teaching untuk materi Serdos ini adalah mata kuliah kosmetologi teori ya, di mana materi kosmetologi ini merupakan materi non kompetensi D3 farmasi yang diadakan pada semester 5 kurikulum mulai dari tahun 2020-2022 hingga saat ini ya. Kemudian kosmetologi ini juga bisa diambil baik itu kelas reguler, kemudian RPL ataupun kelas karyawan. Nah, kosmetologi ini dengan bobot 1 SKS ya 50 menit, di mana untuk mengambil mata kuliah ini mahasiswa itu harus mengambil beberapa mata kuliah terlebih dahulu ya. Di antaranya ada anatomi fisiologi manusia, biokimia, fitokimia, teknologi sediaan liquid dan semi solid, serta mikrobiologi. Nah, mata kuliah kosmetologi ini itu akan membahas tentang pengetahuan dan prinsip dasar sediaan kosmetika tradisional, ya, klasifikasi kosmetika, penggunaan dan efeknya, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian sediaan apa saja yang bisa digunakan, cara pembuatan dan bagaimana evaluasinya, bagaimana permasalahan yang ada, serta perundang-undangan atau regulasi dari kosmetika itu sendiri, di mana nanti terangkum dalam suatu RPS yang kita tampilkan ini, di mana ada CPL Prodi dan capaian mata kuliah ya. Capaian mata kuliah dari kosmetologi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengelompokkan bahan-bahan untuk kosmetika dengan kinerja berindividu ya, kinerja individu bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi serta mempresentasikannya dengan tanggung jawab. Ya, untuk mata kuliah ini itu akan diadakan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Di mana dalam 16 kali pertemuan itu terbagi atas 10 materi. Ya, untuk pustaka yang digunakan selain ada pustaka berupa textbook, juga merujuk pada publikasi dari saya selaku dosen pengampu dan rekan saya. Ya, di sini kami berdua selaku dosen pengampu kosmetologi juga melakukan penelitian bersama dan publikasi bersama, sehingga publikasi tersebut kita jadikan sebagai sumber pustaka dalam menyusun modul dan materi kuliah kosmetologi ini. Kemudian yang nanti akan kita tampilkan di teaching itu adalah pertemuan kelima mengenai skin whitening atau pemutih kulit ya. Nantinya harapannya mahasiswa itu mampu mengevaluasi obat sintetik dan bahan alami yang berpotensi sebagai skin whitening. Untuk mata kuliah ini dan nantinya untuk mendapatkan nilai akhir itu ada aktivitas partisipatif itu sebesar 10%, ada hasil proyek 5%, kognitif yaitu tugas 10%, kuis 5%, dan UTS UAS masing-masing 35%. Itu nanti dari 16 kali pertemuan. Kuliah kosmetologi ini itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Kenapa? Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang aplikatif dan komprehensif ya, yang sesuai dengan visi misi Poltekkes D3 Farmasi Poltekkes BSI, yakni apa? Yaitu unggul pada bidang pelayanan farmasi komunitas dan teknologi bahan alam yang dijiwai nilai moral dan berdaya saing global pada tahun 2030. Visi dari pembelajaran kami yakni menyediakan media
dan proses pembelajaran yang interaktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga mahasiswa dapat aktif, kreatif, terampil, dan dapat mencintai mata kuliah ini. Berikut peer teaching mata kuliah kosmetologi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan kosmetologi ya. Hari ini kita pertemuan kelima mengenai skin whitening. Ada yang pernah dengar kata skin whitening? Atau baru pertama kali ini? Sudah pernah, Bu. Itu serangkaian dari kosmetik kecantikan sepertinya. Oke. Nah, biasanya kalau lihat skin whitening kita pernah lihat ini ya. Pernah lihat iklan seperti ini, putih selamanya dalam 1 detik. Ya? Pernah pakai krim pemutih? Cuman yang buat lembabin aja, Bu. Melembabin aja. Tapi ternyata di luar sana tuh beda ya gitu ya. Karena ada juga yang termakan iklan sehingga mereka pingin gitu ya. Mereka pingin wajahnya itu lebih cerah. Nah, seperti itu. Nah, makanya hari ini kita mempelajari bagaimana cara kita mengevaluasi ya. Kira-kira adakah obat sintetik atau obat alami yang berpotensi sebagai skin whitening. Nanti kita akan bahas bagaimana ya cara kita menentukan ya apakah suatu bahan itu dia berpotensi untuk sebagai skin whitening. Nah, gimana cara mengevaluasinya juga. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari tentunya mengenai definisi skin whitening. Kemudian bagaimana terjadinya pigmentasi kulit. Nah, apa itu pigmentasi kulit dan bagaimana cara mencegah hiperpigmentasi kulit. Kemudian bahan-bahan apa saja nanti yang berpotensi sebagai skin whitening. Nah, ini ada beberapa referensi. Ini penelitian-penelitian yang pernah kami lakukan, juga pernah kita bahas kemarin ya. Mbak Anes pernah dengar pigmentasi apa Mbak Anes? Setahu saya tuh pigmentasi itu Bu mempengaruhi warna kulit nanti. Kalau misalnya nanti dia hiperpigmentasi, dia bisa jadi agak gelap. Nah ya betul ya. Nah pigmentasi itu terjadi karena apa? Ada yang pernah tahu? Mbak Karunia mungkin pernah dengar? Kenapa kok bisa terjadi pigmentasi? Karena belum tahu ya. Jadi pigmentasi tersebut kan berarti ada apa namanya? Ada zat warna gitu ya pada kulit ya. Di mana itu namanya kita sebut sebagai melanin. Nah, melanin ini ada di sel namanya melanosit. Nah, itu jumlahnya itu bermacam-macam di tiap individu. Ya, di tiap individu tuh bermacam-macam. Ada yang dari negara tropis, ya biasanya melanin ini banyak. Ada yang negara yang makin dekat dengan kutub utara ya, itu melaninnya makin sedikit ya karena memang terpapar sinar mataharinya lebih sedikit. Nah, sehingga warnanya juga pun berbeda. Jadi melanin ini itu bertanggung jawab atas terbentuknya warna hitam gitu ya. Semakin banyak, semakin warnanya menggelap. Melanin ini bukan semata-mata biar warna-warni gitu ya. Wah, nah bukan ya, tapi sebagai bentuk perlindungan kulit kita dari efek negatif dari sinar matahari. Ada yang tahu apa efek negatif dari sinar matahari? Bisa membakar kulit, Bu. Bakar kulit, benar. Lapisan kulit itu terdiri atas berlapis-lapis. Ada lapisan epidermis, ada dermis. Nah, ini yang paling luar adalah yang paling atas. Ya, epidermis sendiri itu dibagi atas stratum corneum, ya, yang paling atas, stratum granulosum, ya, ada stratum spinosum dan stratum basal. Stratum basal adalah yang paling dekat dengan dermis.
Ya, di bawah ini ada pembuluh darah. Nah, di dekat dermis ini ada sel melanosit. Nah, sel melanosit ini menghasilkan zat warna hitam yang kita sebut dengan melanin. Ya, nah sel kulit itu dia membelah-membelah ya. Itu makin ke atas itu makin tua. Ya, dia dimulai pertumbuhannya adalah dari bawah. Ya, misalkan di sini ada sel melanosit terpapar sinar UV sehingga dia mengeluarkan zat melanin, dia nanti semakin bertambah umurnya dia akan makin naik ke atas ke stratum spinosum, naik ke stratum granulosum dan sampai stratum corneum. Nah, baru nanti kelihatan dengan mata kita adalah yang lapisan stratum corneum ya kalau sudah sel melanositnya dia sudah uh, sampai di stratum corneum sehingga kita bisa lihat warnanya lebih gelap sehingga kita bisa lihat ya ada warna-warni kulit manusia gitu. Nah, tadi fungsi melanin apa ya? Jadi adanya paparan sinar UV tadi, nah itu akan diserap oleh si melanin tadi ya sehingga dapat mencegah efek yang tadi disebutkan teman-teman itu ya dari sinar UV. Nah, sinar UV itu bukan hanya uh, kulit terlihat kusam, nah itu ya. Tapi lebih parahnya lagi, sinar UV ini dapat membuat kerusakan pada DNA. DNA ini nanti bertanggung jawab atas pembelahan sel ya. Kalau misalkan DNA itu dirusak, nah tadinya harusnya dia urutannya ATGC, kemudian dirusak menjadi ATCC. Nah itu apa akibatnya? Akibatnya adalah nanti dihasilkan keturunannya juga ATCC gitu ya. Berbeda dengan awalnya, sehingga apa itu dianggap sel asing. Ya, kalau dia berkembang-kembang, kemudian apalagi dia tidak terkendali pembelahannya, sehingga bisa timbul sel kanker. Makanya kita pernah mendengar adanya penyakit kanker kulit ya. Nah, itu juga karena efek radiasi sinar matahari. Nah, si melanin tadi itu dia mencegah itu. Kalau ada si melanin, ya, ada melanin, UV-nya ditangkap sehingga UV-nya itu tidak menyebabkan kerusakan DNA. Makanya jangan kecil hati ya kalau warnanya lebih gelap. Nah, itu sebenarnya itu adalah Tuhan tuh sayang sama kita ya. Sehingga kita diberi melanin tadi gitu ya, diberi pencegahan untuk mencegah kanker karena kita kan di negara Indonesia itu kan garis khatulistiwa yang kena matahari terus ya efek radiasinya sangat besar sehingga kita dikasih melanin untuk mencegah penyakit gitu. Kemudian masalah apa yang biasanya ditemui ya terkait pigmentasi kulit? Kita bisa lihat ya di sini ya. Ini ada yang namanya hiperpigmentasi kulit. Jadi pigmentasinya itu terlalu berlebih ya. Pernah lihat ini macam-macam bentuk hiperpigmentasi kulit? Ada melasma ya. Jadi dia rata warnanya biruan gitu ya. Seperti ini. Ada coklat ya atau kadang-kadang juga abu-abu. Jadi tergantung jenis kulitnya. Ada juga freckles kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kemudian ada juga yang bekas jerawat. Mungkin teman-teman ini yang masih muda sering mengalami ini ya, PIH ya, post inflammatory hyperpigmentation. Ada juga kalau ini black spot ini yang sudah menua gitu ya. Ada hal yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah adanya hiperpigmentasi kulit tadi ya, dengan cara kita mencegah pengeluaran melanin tadi. Nah, melanin ini itu terbentuk karena kita punya tirosin. Nah, tirosin di dalam kulit kita, ya, dalam sel melanosit itu, dia oleh enzim tirosinase akan berubah menjadi dopa. Kemudian dopa ini oleh enzim tirosinase, ingat ya namanya enzim tirosinase, ya, menjadi dopaquin. Nah, lagi-lagi ya ada tiga enzim tirosinase, ya, nanti menjadi dopakrom. Kemudian mengalami polimerisasi menjadi melanin, jadi lebih gelap.
Nah, enzim tirosinase inilah yang bertanggung jawab. Nah, apa akibatnya kalau kita eh, mengeblok ngeblok enzim tirosinase? Kita punya suatu agen yang bisa menghambat atau mengeblok enzim tirosinase. Aktivitas enzim tirosinase ini akibatnya apa? Diblok akibatnya melaninnya tidak terbentuk, ya. Sehingga apa kalau melanin tidak terbentuk? Tentunya warna kulitnya tidak jadi lebih gelap. Kita kasih suatu zat yang bisa menghambat enzim tirosinase sehingga melaninnya tidak terbentuk, ya. Sehingga melanosomnya ini sel-sel melanosom ini tidak jadi hitam, ya. Dia jadi putih, ya, karena memang aslinya putih, tidak menghasilkan melanin. Sehingga pas dinaikin ke atas jadi lebih terang gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik. Nah, apa yang terjadi kalau orangnya albino? Kekurangan melanin. Kekurangan melanin, bahkan tidak punya melanin. Ya, jadi orang albino itu malah nggak punya melanin. Sampai serambut-rambutnya itu nggak ada melanin. Ya, asam ascorbat ini nama lainnya apa? Ada yang tahu? Vitamin C. Iya, vitamin C. Makanya kemarin pada ini ya, buat skin whitening vitamin C gitu ya. Terkenal banget ini vitamin C. Ada alpha arbunin, ada kojic acid atau asam kojat ya. Kemudian ada merkuri, ada hidrokinon. Nah, itu memang semua skin whitening bisa mencerahkan kulit, bisa menghambat enzim tirosinase. Nah, nah 3 di bawah ini tidak boleh digunakan, dilarang penggunaannya karena banyak sekali efek sampingnya. Bisa malah menyebabkan kanker gitu. Tadi sudah saya bagikan, silahkan dibuka. Ada jurnal ya, Potential Use of Indonesia Medical Plants of Cosmetic and Oral Health. Di sini bahas mengenai bahan alam yang bisa digunakan sebagai kosmetik dan kesehatan mulut. Nah, kita fokus bahas pada yang skin whitening. Kalau kita hambat L-dopa atau tirosinase tadi, nah itu bisa melaninnya bisa tidak terbentuk. Jadi kita kalau mau menghambat terbentuknya melanin, aktivitas yang kita perlukan adalah bahan yang dapat menghambat enzim tirosinase. Parameternya adalah penghambatan enzim tirosinase itu adalah IC50 ya. IC itu artinya inhibitor concentration 50%. Jadi artinya adalah 50% ya, penghambatan enzim tirosinase pada konsentrasi 35,45 mikrogram per mililiter. Curcuma domestica itu dia bisa menghambat 50% ya, menghambat 50% pembentukan melanin ya, menghambat enzim tirosinasenya 50%. Semua punya activity bisa menghambat enzim tirosinase ya. Nah, kita mau lihat mana yang poten di antara 15 tanaman ini. Nah, activity-nya makin kecil, dia makin poten. Ya, paling bagus, makin bagus. Ya, bisa dikembangkan menjadi bentuk sediaan. Ya, nanti ya, dari hasil penelitian ada review oleh batubara ini ternyata acidity dari Curcuma domestica kunyit itu yang paling rendah ya. Makanya zaman dulu itu para putri ya, keraton itu banyak yang menggunakan kunyit ya sebagai lulur ya untuk mencegah hiperpigmentasi kulit. Nah, nanti silakan teman-teman ya. Silakan nanti kita berikan PR ya berupa kuis, tinggal dibuka. Ini bisa diakses sampai 1 minggu ke depan ya, nanti diisi nama. Nanti silakan dikerjakan. Nanti tugas ini akan sebagai penambah poin ya, nilai untuk nilai mata kuliah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya yang bertanya. Bagaimana cara mengatasi hiperpigmentasi kulit? Pakai vitamin C. Pakai vitamin C. Vitamin C karena vitamin C tadi bisa apa? Memutihkan dengan cara menghambat Enzim tiro
tirosinase. Iya, iya, tirosinase ya. Kemudian, bagaimana cara menentukan suatu bahan berpotensi sebagai skin whitening agent? Parameter apa tadi namanya? Yang di jurnal tadi? Lupa? IC? IC 50. Iya, IC50, 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 IC50 gitu ya. Semakin IC50-nya makin rendah, maka dia makin apa? Makin bagus, makin dipilih atau makin tidak dipilih? makin dipilih. Makin dipilih ya, IC50-nya makin kecil, makin dipilih, makin berpotensi. Nah, ini yang sering keluar di ujian nih. Apa saja bahan skin whitening yang dilarang penggunaannya? Merkuri. Merkuri, apalagi selain merkuri? Hidrokinon, apalagi satu lagi? Asam kojic acid ya, asam kojic. Ini yang bisa kita rangkum ya untuk hari ini ya. Hiperpigmentasi kulit dapat diatasi dengan suatu bahan yang mampu menghambat enzim tirosinase dengan parameter IC50 ya. Semakin kecil IC50 suatu bahan, maka semakin berpotensi sebagai skin whitening. Nah, ada beberapa bahan seperti hidrokinon, merkuri, dan asam kojic atau kojic acid itu merupakan bahan skin whitening yang dilarang penggunaannya karena bersifat karsinogenik, kecuali dalam pengawasan dokter ya, mungkin bisa digunakan. Ini ada modul ajar yang sudah saya bagikan linknya di grup. Nah, itu sebagai bahan ajar buat teman-teman, nanti kalau lupa apa saja yang saya sampaikan bisa dibaca. Di sana lebih detail ya, nanti silakan dibaca, dan ada beberapa latihan soal juga di sana. Karena waktu kita juga sudah habis, mungkin kita cukupkan atau ada yang mau disampaikan? Ibu, izin Iya? bertanya. Oh iya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena sinyal saya tidak memadai. Ibu tadi kan ada 3 bahan yang dilarang, salah satunya adalah kojic acid. Tapi setahu saya itu Bu, di beberapa toko besar itu masih ada tersedia sabun batang kojic acid itu Bu. Itu bagaimana ya? Kojic acid itu bisa, ya, sebenarnya memang bisa, diperbolehkan, ya masih boleh, tapi maksimal 1%. Ya, kalau dia melebihi ini, dia tidak boleh. Nah, tapi penggunaannya itu harus pengawasan. Ya, nggak boleh digunakan secara terus-menerus. Seperti halnya yang vitamin C itu lebih ringan. Ya, itu bisa digunakan secara rutin. Nah, kalau kojic acid ini, kalau terus-menerus, ya lama-lama nanti bisa menimbulkan efek samping ya, mulai dari efek samping yang ringan seperti iritasi. Nanti lama-lama bisa tadi ya, sampai ke arah kanker gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Masih boleh tapi maksimal 1% gitu. Kemudian memang sebaiknya dihindari ya, karena memang pelarangan ini gitu ya, pelarangan ini ada batasannya. Walaupun masih bisa diperbolehkan untuk menggunakan, tapi dengan pengawasan begitu. Memang syaratnya itu ini ya. Dan kojic acid itu biasanya kita gunakan sebagai kontrol positif. Kalau kita mau uji, misalkan Anda ingin uji nih suatu bahan dari turun-temurun secara tradisional kok bisa digunakan sebagai pemutih. Nah, itu bisa ya. Kontrol positifnya adalah asam kojic ini biasanya malahan. Ya, cuma ya itu punya efek samping dia. Ya, begitu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, makasih juga Mbak Farida atas pertanyaannya. Ya, mungkin itu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa via @link. Nanti kita juga akan bagikan link-link apa bahan-bahan semua via @link. Nanti bisa diskusi lanjutan juga via @link gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat. Terima kasih ya. Semangatnya sampai malam seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.